Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota saya Rija Bagus Prasetyo dan kedua Winka Aurelia dan ketiga Zahra Al-Sadaro. Kami di sini akan mempresentasikan tentang pandangan hidup manusia sekular. Untuk materi pertama dan kedua akan dibacakan oleh Winka Aurelia, untuk materi 3 dan 4 akan dibacakan oleh Zahra Al-Sadaro, untuk ketujuan dan kesimpulan akan dibacakan oleh saya sendiri. Untuk Winka Aurelia, kami persilakan. Yang pertama ada hakikat, asal-usul manusia, dan alam semesta. Pertama, pengertian manusia. Istilah masyarakat berasal dari kata masyarakat, dari bahasa Arab yang memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut society. Sehingga bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dan terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama dan hidup bersama dalam suatu hubungan sosial. Dan masyarakat juga merupakan suatu perwujudan kehidupan bersama manusia atau suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah dengan tata cara berpikir dan bertindak relatif. Yang kedua, pengertian alam semesta. Menurut sejarah filsafat yang pertama lahir adalah filsafat alam. Filsafat ini adalah filsafat Yunani yang digarap oleh orang-orang Yunani, tapi bukan di daerah Yunani sendiri. Filsafat ini dicetuskan oleh orang-orang Yunani, perantauan yang mengembara ke negara lain, terutama Asia Kecil. Kedua, makna manusia sekuler atau humanisme sekuler. Menurut Wikipedia, humanisme sekuler adalah filsafat atau pandangan hidup yang menggunakan nalar, etika, dan naturalisme filosofis sebagai landasan moralitas. Pengambilan keputusan, cara pandang atas dunia, sesambil menolak dogma agama, supernaturalisme, ilmu semu, dan tahayul. Humanisme sekuler memandang bahwa manusia dapat beretika dan bermoral tanpa agama atau dewa. Humanisme sekuler tidak membuat asumsi mengenai apakah manusia itu pada dasarnya baik atau jahat. Dan juga tidak menyatakan bahwa manusia itu memiliki derajat yang lebih tinggi di alam. Cara pandang kehidupan dan sudut pandang humanisme ini justru menegaskan tanggung jawab khusus yang dihadapi oleh kemanusiaan dan dampak etika dari keputusan manusia. Pandangan sekularisme, kehadiran ilmu pengetahuan dan teknologi era modern telah menyuburkan perkembangan humanisme sekular. Manusia global digiring dalam suasana modernisme dan sekularisme atau paling tidak terpengaruh oleh kedua hal itu. Sebagaimana modernisme, sekularisme juga mengesampingkan nilai-nilai spiritual. Sekularisme sebagai ideologi atau pandangan hidup masyarakat modern meyakini bahwa yang ada hanyalah dunia dan tidak ada satupun di luar yang ada ini. Jika dicermati lebih jauh, maka dapat dipahami bahwa manusia modern identik dengan gaya hidup sekular, yakni gaya hidup yang cenderung menafikan agama dan hal-hal yang transenden dari kehidupan manusia. Manusia dengan gaya hidup sekular seperti ini biasanya lebih mengutamakan rasio sekular dalam menyelesaikan problematika hidup daripada menghubungkan dengan agama. Sains dan teknologi pada manusia modern mendapatkan perlakuan istimewa, yakni dijadikan alat mengatasi persoalan manusia. Rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme adalah aksioma dasar yang dipakai membangun sistem pemikiran yang diturunkan dari ide. Pikiran manusia memiliki kemampuan untuk mengetahui ide tersebut. Namun, manusia tidak menciptakannya dan tidak mempelajarinya lewat pengalaman. Ide tersebut sudah ada di sana atau daya nalar sebagai kenyataan dasar dan pikiran manusia. Empirisme ialah doktrin atau paham yang meyakini bahwa sumber seluruh pengetahuan harus berdasarkan pengalaman indera. Ide hanya abstraksi yang dibentuk terhadap apa yang dialami dan pengalaman indrawi
ialah satu-satunya sumber pengetahuan. Selanjutnya ada kedudukan dan fungsi manusia di bumi. Humanisme spiritual sebagai alternatif atas dasar ini, menurut penulis, humanisme spiritual penting untuk dijadikan alternatif karena rasio sekular belum cukup untuk dijadikan dasar mengatasi dinamika persoalan masyarakat global yang kehilangan makna spiritual. Karena itu harus kembali potensi manusia yang spiritualis dan humanis. Dengan penempatan manusia sebagai makhluk yang spiritualis dan humanis, maka secara filosofis manusia yang diinginkan dalam humanisme spiritual adalah manusia yang berorientasi teoantroposentris, sesuai dengan karakteristiknya yang humanis dan spiritualis. Humanisme spiritual mengangkat eksistensi manusia ke tempat yang sebenarnya, yakni manusia menghargai kemanusiaannya secara fisik dan juga menghargai kemanusiaannya yang memiliki spiritualitas ketuhanan. Tujuan. Yang pertama, sekularisme menawarkan banyak godaan yang sering mempengaruhi dan menguji hidup keimanan, terutama dalam pengaruh lingkungan sosial. Yang kedua, ketika godaan didampingi dengan ideologi sekularisme yang cukup umum di sekitar yang menekankan kesenangan dan kesuksesan hidup duniawi dan mengabaikan nilai-nilai agama, ini sering menjadi ujian yang menentang keteguhan iman. Pendukung sekularisme menyatakan bahwa meningkatnya pengaruh sekularisme dan menurunnya pengaruh agama di dalam negara tersekularisasi adalah hasil yang tak terelakkan. Kesimpulan, makna manusia sekular atau humanisme sekuler adalah filsafat atau pandangan hidup yang menggunakan nalar, etika, dan naturalisme filosofis sebagai landasan moralitas, pengambilan keputusan, dan cara pandang atas dunia sesambil menolak dogma agama, supernaturalisme, ilmu semu, dan tahayul. Jika dicermati lebih jauh, maka dapat dipahami bahwa manusia modern identik dengan gaya hidup sekular, yakni gaya hidup yang cenderung menafikan agama dan hal-hal yang transenden dari kehidupan manusia. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Fistabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.